pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan data melanjutkan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, maka di video ini kita akan melanjutkan dengan membahas bagaimana cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, ada dua yang akan dibahas di sini. Yang pertama, menentukan data dengan ukuran tertentu. Yang kedua, menentukan data terbesar dan terkecil. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara menentukan data dengan ukuran tertentu dan menentukan data terbesar dan terkecil, ada baiknya kita memahami dulu perbedaan dari membaca data dalam bentuk tabel dengan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Untuk membaca data dalam bentuk tabel, itu artinya menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Jadi, kalian cukup menyebutkan informasi yang ada dalam tabel, tidak mencari informasi di luar tabel tersebut. Nah, untuk yang kedua, menafsirkan data dalam bentuk tabel, artinya menemukan informasi lain mengenai data tersebut. Jadi, kalau untuk kegiatan menafsirkan data, kalian akan menemukan informasi lain tetapi tetap berhubungan dengan data yang ada di dalam tabel. Contohnya itu adalah data paling banyak, paling sedikit, data terendah, data tertinggi, selisih, atau jumlah dari data yang ada di dalam tabel. Kita lanjutkan. Yang pertama, menentukan data dengan ukuran tertentu. Di sini ada tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, untuk menentukan data dengan ukuran tertentu, kalian bisa membacanya dengan cara yang sederhana. Contohnya, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 7 orang. Jadi data yang kalian baca ini berasal dari data yang ada di dalam tabel. Siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 berarti nilai 8 dan 9 ini ada 4 ditambah 2, ada 6 orang. Begitu. Caranya sangat sederhana. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, menentukan data terbesar dan terkecil. Di sini mulai ada kegiatan menafsirkan data. Ya, contohnya, ini masih ya, tabelnya masih sama, tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Contohnya, yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Kita lihat tabel ini. Nilai terendah di tabel ini adalah 6. Nah, ini dimiliki oleh 3 siswa. Nilai tertinggi adalah 9 yang dimiliki oleh 2 siswa. Kemudian ada lagi nilai yang paling banyak. Ini yang paling banyak ya, banyak siswanya ada 6. Nilai yang paling banyak itu ada 7. Nilai yang paling sedikit kita lihat di sini 2 ya, banyak siswanya. Itu adalah nilai 9. Gitu caranya. Cukup sederhana. Coba kita lanjutkan ke contoh soalnya. Tabel ini adalah tabel data luas wilayah provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.161 km persegi. Jawa Barat 35.378 km persegi. DKI Jakarta 664 km persegi dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Kita cek tabel. Provinsi yang memiliki wilayah paling luas adalah Jawa Timur. Kita cek jawabannya sudah benar atau belum. Nah, ini ya, Jawa Timur.
Kemudian, provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Paling kecil, ini ya yang paling kecil. DKI Jakarta. Kita jawab nomor 2, DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nomor 3, berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Berarti kalian perlu menjumlahkan seluruh luas wilayah ini. Kalian jumlahkan dari yang Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta sampai Jawa Timur, dijumlahkan dan hasilnya coba kalian hitung dulu. Oke, kita lihat nomor 3. 128.990 km persegi. Nah, ini adalah jumlah seluruh wilayah provinsi atau Pulau Jawa. Oke, nomor 4, tentukan selisih luas wilayah yang paling luas dan yang paling kecil. Selisih dari luas wilayah yang paling luas dan yang paling kecil. Oke, luas wilayah yang paling luas tadi adalah Jawa Timur, yang paling kecil adalah DKI Jakarta. Berarti kalian mengurangi 47.800 ini dikurangi dengan 664. Ya, coba dikurangi dulu. 47.800 dikurang 664. Coba kita temukan jawabannya. Nah, jawabannya adalah 47.136 km persegi. Nomor 5. Urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Ingat, diurutkan dari yang wilayah paling luas sampai yang paling sempit. Paling luas adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta. Kita lihat jawabannya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta. Mudah kan? Kita lanjut lagi. Untuk ini ada sedikit latihan soal. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel banyak ikan di taman milik tambak milik Pak Reza. Ya, tabel banyak ikan di tambak milik Pak Reza. Ini kolom untuk jenis ikan, ini untuk banyak ikannya. Ya. Nah, di sini kalian tentukan yang pertama, berapa banyak ikan lele yang dimiliki Pak Reza. Yang kedua, jenis ikan apa yang jumlahnya paling sedikit. Ketiga, berapa selisih ikan mujair dengan ikan gurame. Keempat, berapa jumlah seluruh ikan yang dimiliki Pak Reza. Kalian bisa mendapatkan jawaban ini dari tabel yang ada di slide sebelumnya. Oke, coba dikerjakan di selembar kertas atau di buku matematika kalian. Silahkan di pause videonya. Sudah bisa menjawab? Untuk hasil jawabannya atau kunci jawabannya kalian bisa melihat description box yang ada di bawah. Kalian bisa cek apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Nah, untuk video kali ini sudah selesai sampai sini. Kalau kalian belum paham bagaimana caranya membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, silahkan ulangi video ini, dipelajari baik-baik, dan selamat belajar. Terima kasih.